Selamat siang para dan juri, perkenalkan kami analis dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, beranggotakan Clara Valentin Febiola, Samantha Madeline Lavendarimba, dan saya sendiri Kevin J. Dilim. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua. Di sini, kami hendak menyajikan salah satu perusahaan yang aktivitas operasionalnya berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, yaitu PT Itamara Noraya Tbk atau perusahaan dan kode saham IRRA. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu latar belakang dari IRA. IRA berdiri pada tanggal 30 November 1989, di mana pada tahun 1989 hingga 2016 merupakan bagian dari PT Dirgantara Yuda Arta Group, dan baru memulai kegiatan komersial secara independen pada tahun 2017. IRA melakukan IPO pada tanggal 15 Oktober 2019, di mana perusahaan bergerak dalam sektor kesehatan. Pendapatan IRA terbagi menjadi 3 segmen produk, yaitu produk diagnostik in vitro, produk alat kesehatan non-elektromedik steril, dan produk lain-lain. Kontribusi pendapatan terbesar seperti yang dapat dilihat pada grafik yaitu berasal dari produk diagnostik in vitro. IRA sebagai distributor alat kesehatan memiliki model bisnis sebagai berikut, di mana dalam menjalankan bisnis dan menjual produknya menggunakan business to government dan business to business. Struktur pemegang saham IRA dapat dilihat sebagai berikut, di mana mayoritas kepemilikan dipegang oleh PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,8%. Pada research report kali ini, analis menggunakan top-down analysis dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, analisis global dan lokal. Analis menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor global dan lokal yang berpengaruh. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Analis meyakini bahwa pertumbuhan PDB 2021F hingga 2022F akan bertumbuh secara positif kembali pada rata pertumbuhan PDB sebelumnya di tahun 2022 yang didukung oleh keberhasilan penanggulangan COVID-19. Pemulihan ekonomi akan mendorong tingkat konsumsi di seluruh sektor sehingga akan meningkatkan belanja negara dan membangkitkan pemasukan perusahaan di seluruh sektor. Yang kedua, vaksinasi game changer. Vaksinasi dianggap sebagai game changer penentu agar masyarakat dapat beraktivitas normal kembali sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi. Di mana saat ini vaksinasi terbukti dapat menurunkan bed occupancy rate yang dapat berguna dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, optimisme pelaku sektor bisnis. Saat ini, pergerakan PMI masih berada dalam keadaan yang baik, yaitu di kisaran 50. Melalui pergerakan PMI dapat dikatakan bahwa perusahaan masih ekspansif dalam menjalankan operasionalnya, sehingga membuktikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis. Yang terakhir, PPKM dan varian baru COVID-19. Hadirnya varian baru COVID-19 di Indonesia memperburuk tatanan ekonomi dan sosial melalui pemberlakuan PPKM. Tentunya kebijakan yang ada memberikan kemunduran bagi pergerakan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya akan saya paparkan hal apa saja yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Yang pertama, anggaran kesehatan APBN. Berdasarkan grafik yang dapat dilihat, anggaran kesehatan tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang diakibatkan respon terhadap penanggulangan COVID-19 dan berdampak pada perusahaan yang memiliki perjanjian dengan badan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan. Yang kedua, anggaran kesehatan PEN. Dana PEN dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, terus mengalami peningkatan. Melalui adanya kenaikan anggaran kesehatan PEN, akan berpotensi meningkatkan penjualan perusahaan yang memiliki produk obat-obatan dan alat kesehatan dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga, target vaksinasi. Saat ini, pemerintah terus menggencarkan dan menetapkan target vaksinasi, minimal 1,5 juta sampai 3 juta suntikan per hari, mulai Juli 2021 saat PPKM darurat. Melalui adanya target percepatan vaksin, akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan pada perusahaan di bidang kesehatan yang berpengaruh terhadap penanggulangan COVID-19 saat ini. Yang keempat, pembebasan pajak impor atas barang-barang medis. Menteri Keuangan resmi membebaskan pajak impor atas barang-barang medis yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dengan kelompok barang yang dapat dilihat pada slide PPT. Pembebasan pajak impor menguntungkan bagi perusahaan sektor kesehatan untuk meningkatkan keuntungan margin perusahaan. Yang kelima, tracking COVID-19. Peningkatan COVID-19 sejak akhir tahun 2020 hingga Juli 2021 mencapai 245%. Kenaikan kasus COVID-19 memberikan peluang bisnis bagi perusahaan sektor kesehatan, di mana perusahaan dapat memasok obat-obatan dan alat kesehatan untuk menanggulangi kasus COVID-19. Yang terakhir, standar WHO dan pemerintah terkait jarum suntik. Peraturan yang dapat dilihat pada slide menyatakan bahwa jarum suntik ADS digunakan sebagai produk wajib untuk program imunisasi termasuk vaksin COVID-19. Sehingga adanya ketentuan tersebut dapat berdampak pada peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh semakin naiknya permintaan akan kebutuhan jarum suntik ADS.
posisi persaingan. Untuk menentukan posisi persaingan IRA, analis menggunakan analisis SWOT yang dapat dilihat pada slide berikut dengan bobot dan rating berdasarkan persepsi analis, sehingga menghasilkan tabel matriks General Electric yang menyatakan bahwa posisi persaingan IRA berada pada vertical growth. Hal tersebut menyatakan bahwa IRA dapat berkembang dengan menguasai rantai pasokan bahan baku, sejalan dengan rencana akuisisi IRA terhadap PT Wanjek Indonesia yang menguasai pangsa pasar jarum suntik ADS. Selanjutnya, strategi diversifikasi bisnis. IRA berencana mengakuisisi Wanjek Indonesia untuk merambah ke bidang manufaktur dan mengembangkan clinical laboratory dan e-health services di sektor kesehatan, sehingga diversifikasi bisnis dapat berimplikasi pada peningkatan beban modal dalam jangka pendek dan peningkatan sumber pendapatan dalam jangka panjang. Bagian selanjutnya adalah analisis keuangan. Seperti yang terlihat pada slide, pendapatan perusahaan 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan sebesar 112%, dan analis memiliki asumsi seperti yang tertera pada slide. Analis percaya bahwa pertumbuhan pendapatan tetap berada pada kondisi stabil didukung dengan rencana kegiatan ekspansi perusahaan, sehingga growth IRA dinilai masih terjaga dan bisnis yang dimiliki dapat terus berkembang. Selanjutnya adalah pertumbuhan profitabilitas IRA. Secara keseluruhan, profitabilitas IRA berada pada posisi bertumbuh dan stabil, walaupun ROA dan ROE 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut dinilai wajar dikarenakan beberapa hal berikut. Analis mengestimasi bahwa ROA dan ROE perusahaan akan bertumbuh secara konsisten dan stabil dari 2020 hingga 2023 dikarenakan peningkatan pendapatan dari penanggulangan COVID-19 dan rencana ekspansi IRA, sehingga terdapat ekspektasi keberhasilan perusahaan dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen leverage yang baik dalam bisnisnya. Berdasarkan grafik, dapat dikatakan pengelolaan utang atas ekuitas yang dimiliki IRA lebih baik dibandingkan INAF. Selain itu, analis mengestimasi dari 2021 hingga 2023 akan menurun dan relatif stabil dengan asumsi bahwa ekuitas yang berasal dari saldo laba akan meningkat, sehingga risiko IRA atas utang yang dimiliki dinilai masih rendah dan wajar. Dan yang terakhir adalah kas perusahaan yang terjaga. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa IRA memiliki kas yang lebih liquid dibandingkan dengan INAF. Analis mengestimasi bahwa kas rasio 2021 hingga 2023 berada pada posisi yang stabil dengan asumsi penerimaan kas meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi arus kas perusahaan baik dan mampu untuk menutupi utang lancar dengan kas yang dimiliki. Valuasi. Analis menggunakan teknik valuasi relative valuation, yaitu forward PE ratio. Hasil perhitungan menyatakan nilai intrinsik pada tahun 2021 senilai Rp3.064 jika dibandingkan dengan harga saham 23 Juli 2021 senilai Rp1.925. Harga saham IRA terbilang undervalue dengan tahapan valuasi seperti yang tertera pada slide. Ringkasan investasi. Analis merekomendasikan buy untuk saham IRA dengan target harga Rp3.064 yang diperoleh dari perhitungan valuasi forward PE ratio dengan beberapa katalis. Yang pertama, stabilitas pertumbuhan penjualan. Yang kedua, peningkatan profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, rencana ekspansi perusahaan. Untuk dapat menentukan keputusan investasi yang lebih tepat, mari kita lihat resiko dan tata kelola dari IRA. Pertama, resiko utang. Adanya dominasi liabilitas pada posisi keuangan IRA dan rencana ekspansi bisnis yang akan diprediksi menambah pembelanjaan modal perusahaan bisa saja menggunakan utang. Kedua, resiko kredit. Tingginya piutang usaha yang dimiliki IRA memiliki probabilitas adanya gagal bayar oleh pelanggan, yang berarti menimbulkan resiko kredit bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari piutang usaha lewat jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar 22,11% dari jumlah bersih piutang usaha. Ketiga, resiko penurunan anggaran kesehatan seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Setelah pandemi COVID-19 sudah mereda, pertumbuhan APBN kesehatan diprediksi akan kembali pada rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Hal ini akan berpengaruh terhadap IRA karena porsi pendapatan usaha IRA dari pemerintah sebesar 52,10% pada tahun 2020. Ketiga resiko yang saya sampaikan dapat dimitigasi seperti yang tertera pada PPT. Layaknya sebuah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, pada slide dapat dilihat bahwa IRA memiliki good corporate governance yang sesuai dengan Komite Nasional Kebijakan Governance dan struktur tata kelola perusahaan. Untuk keberlangsungan IRA ke depannya, analis merekomendasikan strategi tata kelola yang dapat diterapkan oleh IRA di masa depan. Untuk mendukung rencana perluasan bisnis dengan membuka clinical laboratory dan e-health services, sebaiknya IRA melakukan kegiatan CSR yang sesuai, seperti mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan kegiatan donor darah dan bakti sosial lainnya, sekaligus memperkenalkan layanan clinical laboratory dan e-health services yang diusung oleh IRA. Akhir kata, ketika kamu berinvestasi, kamu membeli satu hari di mana kamu tidak perlu bekerja. Sekian dan terima kasih.